Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan Mubarak ini. Ramadan yang begitu berkah, itu tercurah rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sangat antusias menyambut menjalankan ibadah yang mulia ini. Dan di tahun Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, maka jangan lewatkan kesempatan kita memperbanyak ibadah dan amal saleh mengisi Ramadan yang mubarak ini. Salah satu aktivitas mungkin yang bisa kita kembangkan adalah dengan memperbanyak ilmu, ya, menggali ilmu yang terpenting bagi kehidupan kita, terutama adalah ilmu sirah, ilmu sejarah. Kenapa ilmu sejarah itu sangat penting? Karena kita tahu bahwa sepertiga isi dari Al-Quran itu adalah sejarah. Sepertiga isi Al-Quran itu adalah menggambarkan kehidupan kaum-kaum yang telah terdahulu. Dan itulah sejarah. Dari sejarah itulah kita bisa menggali ibrah, bisa meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Dari sejarah kita bisa menghayati bagaimana dulu perjuangan jihad dan berbagai tantangan-tantangan dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perjuangan menegakkan syariat Islam yang mulia. Dari perjuangan beliaulah maka dinul Islam ini bisa tegak di muka bumi, bisa menjadi sinar nur mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya hidayah. Dari perjuangan beliau ini maka kita bisa mengenal Islam, seluruh dunia ini tercerahkan oleh dinul Islam yang mulia. Itulah sebabnya penting bagi kita ini untuk menggali sirah, mempelajari sejarah kembali agar tumbuh semangat wirah perjuangan dan tentunya menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini kita akan mempelajari akan periksa ke beberapa situs napak kilas perjuangan Rasulullah SAW dari para sahabat. Ya, dalam periksa kecil kita akan mengunjungi beberapa monumen atau bukti-bukti sejarah dengan Rasulullah SAW. Hidup kita ini hakikatnya kita menuju kepada waktu asar dan pada akhirnya akan kembali kepada kegelapan kubur. Maka demi waktu, demi masa yang terus berlalu tanpa henti, manusia semuanya dalam kerugian. Waktu yang kita jalani, hidup yang kita jalani ini semuanya itu akan menuju kepada kerugian. Kecuali beberapa kategori manusia yang terselamatkan dari kerugian itu. Siapa? Yaitu yang pertama adalah illal ladzina amanu. Pertama itu adalah dia mengisi waktu-waktunya itu dengan iman. Wa amilus sholihah, dan dia juga mengisi hidupnya, mengisi semua waktu-waktunya itu untuk tidak lepas daripada amal soleh. Jadi iman, amal soleh, iman, amal soleh. Yang kedua, ya, bahwa Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, mangqama Ramadana imanan dan ukirolahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qoma Ramadan, yaitu mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, atau yang kita kenal
dengan sholat taraweh imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa dua ibadah penting ini, yaitu siam Ramadan di siang hari yang kita lakukan dan qiyam Ramadan pada malam hari yang kita lakukan, ini semuanya harus dilandasi iman, semata-mata karena mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan menjadi sarana dosa-dosa. Maka di bulan Ramadan ini dua unsur itu jangan lupakan. Yang pertama adalah iman. Ya, ibadah siam yang kita laksanakan ini hendaknya dilandasi oleh iman. Yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Itu ajaran yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, siapa yang puasa, melaksanakan puasa Ramadan semata-mata karena iman dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi apa syarat supaya dosa-dosa kita diampuni dengan Ramadan itu? Yaitu iman. Iman dan mengharapkan semata-mata karena Allah, yaitu iman dan keikhlasan. Imanan wa ihtisaban. Kemudian dalam kita menjalani ibadah siam puasa ini, jangan lupakan amal soleh. Kenapa Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ya bahwasanya puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi juga mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga memberi peringatan kepada kita, kamin so'imin laisa lahu bin syamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak ada sedikit pun yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia sudah bersusah-susah melaksanakan puasa, menahan diri, berlapar-lapar, menahan dahaga, tapi tidak mendapatkan apapun, kata Rasulullah. Ya, kenapa? Karena puasanya itu tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengikuti tradisi bahwa umumnya orang-orang berpuasa, dia berpuasa. Kemudian Rasulullah juga memberi kita peringatan ya, dalam berpuasa itu jangan kita melakukan yaitu rofas, ya, berkata keji, kotor, ya, kemudian melakukan ghibah, namimah dan seterusnya. Itu semuanya akan bisa merusak nilai-nilai puasa kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengendalikan akhlak kita, mengendalikan nafsu kita. Jadi mengendalikan diri, pengendalian nafas, ya, itu juga penting dalam puasa. Sehingga kalau ada orang yang mencari gara-gara atau mengajak tengkar, maka fakul ini so'imun. Ya, kalau ada orang yang mencari gara-gara, mengajak bertengkar, maka katakan sedang puasa. Ini maksudnya bahwa puasa itu juga mengendalikan diri, menahan hawa nafsu.